Kalau kita berbicara tentang dari founding fathernya Ba'alawi ya, ini kadang-kadang ada lucunya juga. Orang ini menggembar-gemborkan tentang faqih muqaddam, yang katanya faqih muqaddam ini adalah ahlul hadis mutlak. Dia itu adalah imamul mujtahid. Tapi yang saya herankan dari sekian banyak kitab gitu, kalau memang dia ini adalah ahli hadis, faqih muqaddam itu menurut klaim Ba'alawi adalah ahlu hadis, tapi kok tidak tercatat sebagai rijalul hadis. Jadi gak menemukan kita, terutama di dunia pesantren, satu pun tidak pernah ada hadis ini yang diriwayatkan melalui faqih muqaddam. Artinya teori seperti itu kita sulit untuk membuktikannya gitu kan. Ini kelucuan. Kan berbeda dengan contoh lah, kalau begitu kalah dong sama Imam Ghazali. Imam Ghazali walaupun beliau tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai cucu Nabi, tapi karya ilmiahnya sangat masyhur gitu. Apalagi kalau kita lihat contoh seperti yang disampaikan oleh Habib Muhdar kemarin dengan lantangnya yang mengatakan mazahibul arba'ah, 4 mazhab ini tidak mengingkari Alawi bin Ubaidillah. Nah, ini kan salah satu kelucuan juga. Kalau kita lihat dari kurun tahunnya saja gitu ya, ini kita ngobrol santai, ini berbicara tentang fakta, pelurusan sejarah. Karena kita nggak suka ketika ada Habib yang mengatakan yang harus jadi muridnya faqih muqaddam itu adalah 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, bahkan Imam Syafi'i katanya yang harus jadi muridnya faqih muqaddam. Dasmu itu kan gitu ya. Terlepas orang mengatakan kita sebagai pembenci, monggo, tapi ini pelurusan. Jangan sampai sejarah-sejarah seperti ini yang sudah masuk di pesantren dirusak oleh para habaib yang tujuannya adalah mendoktrinasi dengan klan-klan mereka, dengan cara rasisnya mereka. Coba kita lihat, dan saya yakin para muhibin juga tahu, Imam Hanafi ini dari 4 mazhab adalah imam yang paling tua. Kita tahu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ini beliau lahir tahun 80 Hijriah dan beliau wafat di tahun 150 Hijriah. Terus kemudian lari lagi kepada Imam Maliki. Imam Maliki lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Lari lagi kepada Imamuna Imam Syafi'i, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan yang paling muda daripada 4 mazhab itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 164, wafat pada tahun 241 Hijriah. Kita logikakan dengan akal sehat. Kalau dari 4 imam ini membenarkan Alawi bin Ubaidillah yang menjadi sumbunya, founding fathernya klan Ba'alawi, ini sangat gak rasional. Jangankan di kitab-kitab yang ada di pesantren Salafus Soleh, karya ulama Salafus Soleh, di kitabnya klan Ba'alawi sendiri, kelahirannya Ubaidillah, kelahirannya Alawi, ini gak ditemukan, Pak. Masa iya, wong Imam Hanafi saja yang dari 4 mazhab yang paling tua terdeteksi kok, terverifikasi lahirnya kapan, wafatnya kapan, itu kalau masyhur begitu, Pak. Karena dikenal gitu.
Sok tanya. Jadi ini untuk para yang kekeh, monggo kalau ada orang yang masih membela, oh pokoknya jangan menghina Habib, Habib ini adalah cucu Nabi. Tanya, Ubaidillah kapan lahirnya? Alawi itu kapan lahirnya? Saya yakin tidak akan pernah tahu. Tercatat di dalam kitab mereka, karena saya membaca beberapa nukilan dari kitab mereka yang dibuat oleh Ba'alawi. Alawi itu lahirnya belum jelas, tapi wafatnya tahun 410 Hijriah. Kemudian Ubaidillah lahirnya tidak jelas, tapi wafatnya tahun 383. Ini kita ambil dari mazhab yang termuda, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat tahun 241. 200 tahun yang lalu. Kalau ke Imam Syafi'i berarti 300 tahun yang lalu belum lahir Alawi bin Ubaidillah. Kan gak logika gitu. Artinya kalau membuat kebohongan jangan terlalu lah. Ini kan kelihatan kebohongannya. Apalagi kalau kita tuntut, oke lah, kalau memang menurut mereka ini adalah founding father-nya mereka, ada gak karyanya Alawi bin Ubaidillah, karya ilmiahnya? Coba. Atau kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Oh no mas, ini namanya survei membuktikan, bukan kuis saja. Kita berbicara tentang data masalahnya. Oh unik ini pembenci, bukan benci, karena dari mereka selalu merusak tatanan sejarah yang sudah ada, bahkan ingin melebihi daripada mazhabul arba'ah. Kita tempeleng mereka. Loh, Hasyim Asy'ari itu gak pernah kok. Andai kata Faqih Muqaddam ini sebagai ulama ahlul hadis yang mutlak mujtahid, yang wasiqoh, bahasanya begitu kata mereka, saya yakin Hasyim Asy'ari juga pasti menjadikan sebagai sandaran. Gak ada dalam apa namanya Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah. Coba ingat dalam bermadhab, tetap di dalam Nahdlatul Ulama itu kita sebagai madhab Syafi'i dan membenarkan, tidak mengingkari daripada 3 madhab yang lainnya. Kata siapa? Kalau tidak ada cucu Nabi di Indonesia ini akan hancur. Bohong itu. Hasyim Asy'ari tidak pernah mengatakan demikian. Yang ada di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah nih, kalau orang NU, beliau mengatakan begini, yang paling fundamental yang akan membawa kerusakan negara, kerusakannya umat Islam khususnya, jikalau umat Islam ini tidak i'timad kepada salah satu daripada 4 mazhab, bukan Faqih Muqaddam. Bagaimana dalilnya? Buka Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'lam anna fil akhdi bihadhil arba'ah maslahatan 'azimatan. Itu kata Hasyim Asy'ari. Ketahuilah, siapa saja orang muslim yang mengambil salah satu dari 4 mazhab, mau Hanafi, mau Imam Maliki, mau Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali, yakin maslahatan azimatan, ini akan membawa kemaslahatan yang agung. Sebaliknya, fa'lam anna fil i'radi anha kulliha mafsadatan azimatan. Barang siapa yang mengingkari dari salah satu saja 4 mazhab, contoh kita punya mazhab Imam Syafi'i, kemudian kita mengingkari mazhabnya Imam Hanafi, atau kita mengingkari mazhabnya Imam Maliki, ingat kata Hasyim Asy'ari, mafsadatan kabiratan, ini yang akan mengundang kehancuran. Kan begitu. Maka gak elok ketika ada Habib yang mengatakan Faqih Muqaddam yang pantas jadi muridnya dari Imam Syafi'i kampleng. Itu pembodohan dan kebohongan yang sangat rusak, dan ini akan merusak akidah umat. Kan begitu. Sudah mah dikait-kaitkan untuk pembelaan seakan-akan imam madhab meyakini Alawi bin Ubaidillah yang belum lahir.
Ditambah Faqih Muqaddam ini yang layak jadi muridnya adalah Imam Syafi'i. Ya kamplengen. Fatwa seperti itu patahkan. Jangan sampai umat yang sudah enak sebenarnya di NU ini sudah tertata sedemikian rupa. Nah, ini adalah salah satu bahayanya daripada yang mengatasnamakan cucu-cucu Nabi seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi. Naudzubillahi min zalik deh. Namanya fitnah sarro. Karena saya ingat lihat di beberapa media ini. Saya memahami, oh benar juga ya yang dikatakan kata Nabi fitnah sarro. Artinya sarro ini kan kemegahan, gemerlap. Maka ada salah satu habaib yang mengatakan di Indonesia paling banyak cucu-cucu Nabi, makanya yakin Indonesia aman. Makmur Indonesia, makmur dewe kok. Coba lihat, gemoy-gemoy semuanya tuh para habaib itu. Gak ada yang kuru-kuru. Ulama-ulama kita yang tirakat, Masya Allah. Masya Allah. Itu namanya sarro. Karena mereka merasa sudah enak di Indonesia, gak sadar dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni, kata Nabi. Mereka ini mengira bahwa mereka ini adalah bagian daripada ahlul baitku. Nah, ini yang paling bahaya. Sampai kapanpun ketika dari klan Ba'alawi tidak menyadari dan tidak bertaubat, artinya bertaubat di sini benar-benar menjadi hamba yang sesungguhnya dan tidak menjadikan bangsa ini seakan-akan paling rendah di dalam kasta sosialnya, tetap ini akan menjadi benalu bangsa. Nah, ini terlepas silahkan mau orang mengatakan kita sebagai pembenci, yang jelas apapun yang disampaikan oleh mereka itu sangat salah. Apalagi Habib Mukhtar yang katanya cucunya wali kutub. Ya Allah, wali kutub itu dalam satu abad itu satu orang. Nah, ini kalau bagi Ba'alawi wali kutub itu bebas. Pokoknya sebelum satu abad bisa diganti wali kutub semuanya sudah. Yang hebatnya lagi, kita cross check. Kurang apa perjuangan daripada Wali Songo yang mencerdaskan umat? Dan Wali Songo itu berjuang tidak pernah menghapus tradisi yang ada di Nusantara. Makanya dibikin di dalam Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Tsaqafah wal Hadarah. Gak ada tuh. Wali Songo coba lihat di poster-posternya. Al-Qutbu Al-Arif Billah Raden Rahmatullah Sunan Ampel, gak ada. Al-Qutbu Al-Arif Billah Sunan Gunung Jati, gak ada. Al-Qutbu Al-Arif Billah Sunan Kudus, gak ada. Coba kita lihat poster-posternya habaib. Al-Qutbu Al-Arif Abu Bakar Gresik, Al-Qutbu Al-Arif Soleh Tanggul, Al-Qutbu Al-Arif, semuanya dikutubkan. Ini pembodohan umat. Kita harus tegas. Emangnya wali kutub itu hanya dimiliki oleh Ba'alawi? Banyak wali kutub yang bukan dari Yaman itu. Karena orang Indonesia diajarkan oleh orang tua kita ini hormat kepada dzurriyyah Rasul, hormat kepada orang alim dari dulu. Karena peradaban akhlakul karimah, coba kita lihat. Kenapa di Indonesia ada istilah Nahdlatul Tsaqafah wal Hadarah? Saya yakin tanah Arab yang dulunya jahiliyah, jauh-jauh hari Kanjeng Nabi diutus ke tanah Arab, bangsa Nusantara ini, Indonesia sudah punya peradaban. Maka logikanya begitu. Gak ada cara unggah-ungguhnya seperti Nusantara. Coba dicek. Sekarang
Kalau kita di depan mereka yang mengaku cucu Nabi, Masya Allah, jalannya aja ngesot, Pak. Jalannya ngesot. Coba dari kalian mereka kepada kiai kita perlakuannya, no. Kalau memang ingin adalah menyamaratakan secara ukhuwah insaniyah, harusnya disamaratakan. Dan Masya Allah, Pak, aduh, kalau kita lihat ya, sampai anak-anaknya dari Habib ini ada tuh satu, itu kayak disembah-sembah, ya Allah. Nah, ini yang harus kita counter nih. Jangan sampai dawir-dawir yang mereka sampaikan terus-menerus mendoktrin umat, yang kemudian umat ini menjadi budak. Dan disadari ataupun tidak, cek aja sudah. Ada kata ada yang mengatakan begini, oh saya gak merasa jadi budak. Silahkan, teruskan aja itu sebelum menjadi keset itu. Masya Allah. Nah ya, jadi dalam catatan sejarah ini kalau saya buka Habib Ali As-Sakron, nih ini kunci ada di situ, Pak. Perubahan sejarah dari klan Ba'alawi itu. Habib Ali As-Sakron ini adalah salah satu orang yang paling berpengaruh merubah sejarah yang mengkait-kaitan tentang Alawi Ubaidillah kepada Rasulullah. Kalau kita buka sejarahnya Habib Ali As-Sakron, nah ini next time nanti kita sampaikan. Yang jelas, walaupun itu katanya cucunya wali kutub yang menyampaikan, jangan dipercaya. Kalau imam madhab tidak mengingkari, artinya membenarkan Ali bin Ubaidillah sambung kepada Rasulullah. Wong mereka belum lahir. Yang sampai dini hari dalam catatan Mbak Alawi sendiri, Alawi bin Ubaidillah lahirnya belum ditemukan. Hanya menemukan catatan wafatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kewarasan kepada mereka. Allah memberikan kewarasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.